Hai, aku Afriza, mahasiswi Prodi Arsitektur Universitas Mula Warman. Di video kali ini, aku bakal jelasin sedikit nih mengenai komunikasi visual arsitektur. Langsung aja ke pembahasannya, let's go! Sesuai dengan namanya, komunikasi visual merupakan komunikasi yang dilakukan melalui penglihatan, menggunakan sebuah elemen rupa, huruf, dan citra sebagai bahasa untuk berkomunikasi. Dan sudah jelas ya, kalau arsitektur juga merupakan sebuah ilmu yang menggunakan komunikasi jenis ini. Sehingga seorang arsitek harus pandai dalam membuat sebuah media komunikasi visual yang nantinya akan menjelaskan mengenai karya apa yang ia buat. Biasanya, untuk memvisualisasikan karyanya, seorang arsitek akan membuat media visualisasi seperti sketsa, maket, poster, ataupun sebuah video. Kebanyakan arsitek akan memilih poster sebagai media utama dalam menjelaskan karyanya. Nah, bagaimana sih cara membuat orang lain dengan mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan? Tentu saja, kita harus memahami hal-hal penting dalam sebuah sistem visualisasi. Tentu saja, kita harus memahami hal-hal penting dalam sebuah sistem visual, seperti struktur visual dan organisasi visual. Struktur visual dibagi menjadi dua, yaitu grid dan alignment. Kita bisa melihatnya pada poster arsitektural berikut ini. Dapat dilihat bagian-bagian pada poster ini seperti terpisah kan? Nah, padahal nggak ada tuh garis yang membatasinya. Hal ini karena adanya grid yang meskipun tidak terlihat, tetapi kita bisa nih membayangkan bahwa di bagian tersebut tuh seperti terdapat garis pemisah. Lalu ada alignment atau kesejajaran yang fungsinya sama seperti grid yang tadi, yaitu untuk membedakan dengan bagian lainnya, atau lebih gampangnya itu mengelompokkan. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai struktur visual, sekarang kita bakal bahas mengenai organisasi visual. Organisasi visual sendiri dibagi menjadi 3. Nah, aku bakal jelasin sambil kita lihat contoh posternya ya. Yang pertama ada visual stickiness, yaitu kemampuan suatu objek melekat di ingatan para penonton. Nah, kalau di poster ini kita bisa lihat nih tulisan visual communication, yang warnanya itu jauh lebih mencolok ya daripada tulisan-tulisan yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang lebih mudah mengingatnya. Nah, kalau kita lihat nih, banyak banget loh brand yang pakai warna kontras antara bagian nama brand sama bagian backgroundnya. Hal ini juga bertujuan sama nih, agar brand tersebut itu lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Selanjutnya ada visual legibility atau keterbacaan. Visual legibility merupakan kemampuan suatu objek visual untuk bisa dilihat dengan jelas. Faktor yang mempengaruhi jelas atau tidaknya sebuah tulisan biasanya adalah ukuran, seperti pada poster ini nih. Nah, kita tuh pasti cenderung bakal baca tulisan yang lebih besar dulu kan, daripada tulisan-tulisan di sekitarnya yang ukurannya jauh lebih kecil. Nah, biasanya semakin besar tulisannya, maka semakin mudah juga dibacanya. Dan yang terakhir ada visual adjacency, yang merupakan perorganisasian objek-objek visual dengan mengatur jarak antar objek. Hal ini juga sudah tertuang pada poster tersebut.